normalnya kan 16-18 kali itu ya, 20 itu juga masih normal, tapi dia meningkat lebih dari itu per menitnya. Demam yang sangat tinggi dengan pernafasan yang cepat, didapatkan adanya pasien sudah gelisah, ya ngomong yang lantur, kesadarannya menurun, nyeri dada, saturasi oksigennya menurun cepat atau gradual, kurang dari 95 pada kondisi yang normal ya. Kalau pada penyakit penyerta mungkin kita harus melihat kasus per kasusnya. Jika dilakukan foto rongsen, walaupun saya inisiatif sendiri sih foto rongsen, dilihat ada gambaran pneumonia, nah ini segera harus mencari bantuan atau pertolongan medis segera ya. Jika tidak ada seperti ini atau secara umum kondisi orangnya atau kondisi penderita masih bagus, bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Ini terakhir ya, jadi yang paling aman memang stay at home ya, di rumah saja ya. Tapi ini kan nggak mungkin, kita juga harus beraktivitas ya, keluar rumah dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah ini, hindari kerumunan, hindari orang yang kumpul-kumpul di sana, jaga jarak dengan orang lain 2 meter ya, pakai masker yang tadi itu, double masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan seperti ini ya. Ini upaya-upaya kita, walaupun sudah divaksin pun ya tetap ini harus dilakukan untuk mengurangi resiko transmisi COVID di kita sendiri ataupun di keluarga kita. Mungkin itu aja Dr. Ayunda. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adit. Jadi tadi sumbernya dari CDC ya dok ya? Ya. Termasuk yang ada singkatannya Pak untuk cuci tangan kan, tepung selaci pupur dari guru saya nih. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, posisi mengunci, putar-putar dulu yang di jempolnya kanan kiri, dan di ujung jari diputar-putar. Jadi tepung selaci pupur itu 6 langkah. Dan sekarang juga memang kita tahu kalau kita istilahnya komunikasi resiko ya, resikonya meningkat hari ini sehingga intervensi kita pun berbeda. Menggunakan maskernya berbeda, kemudian isolasi mandiri seperti apa, itu benar-benar harus kita perhatikan. Kenapa harus ada oximeter dan sebagainya, karena memang tadi progresnya sangat cepat dan saya menyaksikan memang ada yang kita tahu ya, usianya masih muda, tanpa komorbid itu pun bisa dengan cepat gitu ya, untuk pass away. Oke, langsung saja ya, karena waktunya tidak terasa begitu cepat, kita ada banyak pertanyaan ini dok. Jadi akan saya tanyakan terlebih dahulu dari urutan pertama. Oke, saya juga apresiasi mungkin memang karena perwakilan di sini sangat aktif nih dan pertanyaan detail-detail semua. Yang pertama dari Ibu atau Mbak Caca ini ya, dari Buna. Pertanyaannya apa yang membedakan virus corona ini dengan virus yang sudah ada sebelumnya seperti flu Spanyol? Mungkin kita belajar dari pagebluk yang lalu. MERS dan flu burung. Jika flu Spanyol bisa ditanggulangi, meski di zaman tersebut teknologi dan lain-lain masih minim, kira-kira apakah untuk virus corona ini bisa benar-benar berakhir seperti flu Spanyol? Dan selain 5M, kalau sekarang udah 6M ya Mbak, adakah tips untuk mencegah penularan COVID-19? Terima kasih dan semoga sehat selalu semuanya. Amin. Mungkin pertanyaan ini saya serahkan kepada Dr. Sastia. Ya. Oke, terima kasih Mbak atau Bu Caca. Jadi apa bedanya sih virus SARS-CoV-2 sekarang 2021 ini dengan virus flu Spanyol, MERS, flu burung? Sama-sama keluarga virus corona, bedanya di rantai DNA-nya. Aduh, kuat banget ya. Ibaratnya kita bayangkan aja kayak ini ya, misalnya ada bola gitu ya. Ada bola itu yang jangan bola deh, susah banget. Kembar identik ada 6 tuh ada yang sama ya, DNA-nya pasti berbeda. Ada yang cerewet, ada yang suka nyinyir gitu, ada yang baik hati pendiam, ada yang pemarahan, ada yang pinter banget di fisika gitu, ada yang mungkin pinternya di bahasa ya. Virus juga begitu. Dok, beda begitu bisa bikin gejala berbeda. Bisa banget. Kayak misalnya tadi saya membayangkan ada bola gitu ya. Bola ini sama-sama bentuknya sama. Kita beli kayak gini 6. Kayak gini 6. Yang satu dilapisin bulu misalnya. Kita punya bulu-bulu ditempel sini. Yang satu lagi dikasih jarum-jarum. Satu lagi dikasih tepung. Satu lagi dikasih manik-manik. Kalau bulu ya kita senang-senang aja dielus-elus, nggak menyakiti kita.
Tapi yang jarum-jarum kita pegang aja udah sakit. Padahal sama-sama bola nih, cuma beda kulitnya doang. Gitu. Sama-sama virus corona, cuma beda spike-nya. Kalau ada spike S, spike apa N, G, apa macam-macam. Beda itunya, reaksinya bisa beda. Sama-sama bolanya, beda kulitnya, dipegang rasanya beda. Gampangnya seperti itu. Sama-sama saudara kembar, tapi yang satu cerewet dan suka nyinyir, yang satu diam dan baik hati. Beda kan? Kalau deket-deket lebih senang yang mana kan gitu ya. Jadi bedanya di situ. Kemudian apakah virus corona ini bisa benar-benar berakhir seperti flu Spanyol dulu yang katanya dalam sekian tahun meninggal sekian juta. Kalau menurut kita menganggap flu Spanyol dulu itu bisa diatasi ya, berakhir. Ya berarti kita juga saat ini virus SARS-CoV-2 ini lebih bisa berakhir. Kenapa kalau yang dulu itu tidak seheboh sekarang? Dulu belum ada WA, dulu belum ada IG, belum ada Facebook, belum ada YouTube, dan tidak ada pesawat itu tidak semudah sekarang bisa naik Lion Air 500.000, 300.000 gitu ya, murah. Dulu kalau nggak raja mungkin nggak bisa keluar negeri, sehingga di Spanyol aja. Mungkin penduduk Spanyol berkurang 50%, mana kita tahu ya. Jadi kalau dulu dianggap bisa teratasi itu berakhir ya. Berakhir dengan tanda kutip berhasil. Ya berhasilnya kayak Begono tuh. Kita mau berakhir kayak gitu. Kita kan nggak tahu dulu tuh 10 Spanyol itu berapa juta orang yang meninggal se-Spanyol aja gitu. Kita kan nggak kepengen seperti itu, kita kepengennya ya kalau bisa nggak banyak-banyak lah yang meninggal. Gitu. Kenapa kok sekarang heboh banget sih? Dulu katanya flu Spanyol lebih ganas, kok nggak seheboh sekarang? Iya bos, sekarang nggak ada dulu nggak ada Facebook, dulu nggak ada Instagram, jadi bisa berakhir, tentu saja bisa. Apakah berakhir dengan happy ending atau sad ending tergantung kita semua. Adakah tips untuk mencegah penularan COVID-19 selain 5M? Ada, lakukan 5M. Selain 5M, kembali lagi, kerjakan 5M-nya. Sekarang 6M, kata Dr. Ayunda. Apa aja ya? Apa tadi, Dr. Ayunda? Mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, memakai masker. Ditambahin terakhir itu ini, menghindari makan bersama. Menghindari makan bersama dan membatasi mobilitas. Mobilisasi, ya. Jadi adakah tips kerjakan 5M-nya? Sudah 5M, evaluasi lagi udah benar belum? Maskernya udah kayak tadi ya. Maskernya dipasang sih, tapi kalau batuk dibuka. Kalau nggak mau dibuka begitu nggak? Halo Mbak Sastia, dipasang lagi. Ya elah, kalau nggak mau dibuka, kebalik bos, gitu ya. Semoga sehat selalu, amin. Saya kira begitu. Semoga cukup jelas ya, Mbak Caca. Terima kasih, Dr. Sastia. Selanjutnya dari Ibu Sri Aminin dari LP3M. Pertanyaannya, Dok, tetangga saya samping dan belakang rumah hari ini dinyatakan positif corona. Apa yang harus saya dan keluarga lakukan? Apakah kami harus pindah tempat tinggal agar terhindar dari penularannya? Matur nuwun, monggo Dr. Adit, silahkan dijawab. Ya, tetangga ya, Ibu ya. Jadi gini, kita harus tahu transmisi sejauh mana sih transmisi virus corona ini, asalkan kita tidak dalam kondisi kontak dengan beliau ya yang positif terkonfirmasi COVID. Saya rasa insya Allah tidak masalah ya, tidak perlu pindah tempat tinggal juga ya, karena kebanyakan penyebarannya adalah melalui droplet ya. Droplet ini tidak lebih dari 1-2 meter. Jadi partikel yang dikeluarkan dari saluran nafas kita melalui batuk, melalui bersin, melalui bicara. Artinya kalau kita kontak pun dengan menggunakan APD yang proper atau alat pelindung diri semisal masker seperti itu, saya rasa juga tidak ada masalah ya. Karena untuk seseorang butuh jadi sakit COVID ya, tentunya bergantung banyak hal, termasuk di sana adalah jumlah partikel virus yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi kalau tidak bukan, makanya klaster yang sekarang yang berisiko itu adalah klaster keluarga. Jadi yang perlu diwaspadai adalah yang dalam satu keluarga itu yang dia kontak fisik ya, kontak erat dalam jarak yang dekat ya. Kalau masih dalam tetangga aja insya Allah tidak ada masalah Bu. Jadi apa yang dilakukan,
evaluasi tetap menjaga protokol kesehatan saja. Kalau tidak ada gejala yang mengarah COVID, ya cukup dipantau saja. Jadi tidak perlu khawatir ya, saya rasa ya. Dan kecuali kalau memang ibunya khawatir kemudian keluar rumah pun juga tidak menerapkan protokol kesehatan, itu lain lagi ceritanya. Belum tentu kalau seperti itu tertularnya dari tetangga, bisa jadi tertularnya dari tempat lain. Ya, mungkin itu. Oke, siap. Terima kasih, Dok. Intinya sih virusnya tidak nembus tembok ya, jadi tidak akan tiba-tiba bertamu gitu, Bu. Tenang, Bu. Hanya saja kalau memang ada satu tempat yang mungkin ada klaster masjid mungkin sebelumnya, nah ini bisa beda cerita. Baik, berikutnya dari Mbak Fitri dari FISIP, nggih. Mohon arahan multivitamin untuk tim Satgas penderita COVID, rekan WHO yang tepat. Matur nuwun. Mungkin siapa yang menjawabnya? Dr. Sastia lagi mungkin? Halo, Dok. Masih mute. Oh, maaf. Ya, tadi sudah ada di slide-nya Dr. Adit. Multivitamin apa yang disarankan untuk pasien-pasien kita, warga masyarakat yang isolasi mandiri, gejala klinis ringan tapi isolasi mandiri, tapi positif dari isolasi mandiri. Di antaranya vitamin D. Vitamin D satuannya bukan miligram tapi IU, bisa 1000 sampai 5000 miligram. Kemudian vitamin E 400 miligram sekali sehari. Bisa zinc 1 kali 20 mg. Nanti ada di slide-nya Dr. Adit, tadi ada di chat ini ya. Kemudian vitamin C. Ada juga apa lagi? Vitamin D, vitamin E, zinc, vitamin C, zinc 1 kali 20 mg. Lain-lain ya makan 4 sehat 5 sempurna lah. Saya kira itu ya. Ya, cukup. Itu ada juga istilahnya hipervitaminosis tuh, Dok. Gimana kita tahu kalau mungkin vitaminnya terlalu banyak semua diminum gitu ya. Ada minum yang bapaknya bilang ini, tetangga bilang ini, semuanya diminum kan juga bahaya ya, Dok ya. Ini ada pertanyaan kayak gitu kayaknya. Jadi vitamin itu seperti kita kembali lagi nanti bisa ditambah oleh Dr. Adit. Jadi vitamin itu ada yang larut lemak dan ada yang larut air. Jadi kalau yang larut lemak itu yang A, D, E, K, itu vitamin A, D, E, K itu larut lemak. Larut air itu yang selain itu. Jadi supaya tidak ngendon di dalam badan, ya banyak-banyak minum air supaya larut air. Yang larut lemak bagaimana? Ya dosisnya jangan terlalu banyak kali ya. Supaya bisa dimanfaatkan, memang dia akan bisa dimanfaatkan jika terlarut dalam lemak. Tapi kalau tidak terlarut dalam lemak, maka dia tidak bisa dimanfaatkan, akan terbuang. Itu kali ya. Mungkin bisa dikoreksi Dr. Adit. Oke, monggo Dr. Adit, ada tambahan mungkin? Ya gini, gimana ya, untuk COVID ini belum ada terapi yang efektif ya Bapak Ibu ya. Artinya terapi ini masih berjalan. Bisa jadi terapi yang direkomendasikan saat ini itu berbeda nanti dengan 1 bulan, 2 bulan lagi ke depan dan sebagainya ya, termasuk penggunaan obat-obat antivirus. Kalau untuk vitamin ya, dalam hal ini adalah pada dasarnya sebenarnya semua infeksi virus itu akan menyebabkan kondisi yang kita sebut sebagai stres oksidatif ya, kayak gitu dalam tubuh kita. Sehingga stres oksidatif itu menyebabkan kerusakan lebih lanjut daripada organ tubuh ya, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi fungsi fisiologis dari tubuh kita. Misal kalau yang terusak adalah paru, otomatis di sana terjadi kelainan pada paru, sehingga otomatis nanti lebih lanjut adalah fungsi pernafasannya terganggu, oksigenasinya turun dan sebagainya. Nah, vitamin ini ya sebenarnya adalah yang sudah terbukti efektif untuk pemberian high dose vitamin C ya, terutama itu pada kasus yang severe, pada kasus yang berat ya. Tetapi ini tetap direkomendasikan di 5 OP ya, 5 organisasi profesi, ada paru, anestesi, penyakit dalam, anak, jantung ya, dan tetap direkomendasikan ya untuk pemberiannya, karena vitamin C ini kita pertimbangannya adalah dosis rentang dosis untuk safety-nya lebar Pak Bu ya. Jadi kalaupun kita di sana adalah kebutuhan hariannya 80 sampai 90 ya, 60 sampai 90, ada yang mengatakan seperti itu per hari, ya benar ya. Tetapi pemberian dosis tinggi ya, 500 sampai 1000 ya per hari sesuai dengan vitaminnya, itu masih
di rentang safety dose-nya vitamin C. Artinya sisa obatnya itu nanti akan dibuang. Di mana tujuannya apa? Tujuannya ketika kita terkena infeksi virus itu kita berusaha untuk meminimalkan proses stres oksidatif tadi ya. Asalkan tidak melebihi rentang dosis amannya. Artinya kalau nggak salah, kalau tidak salah ya maaf ya, nanti mohon dikoreksi, kalau vitamin C itu dosis hariannya yang dikatakan sangat tinggi dan beresiko untuk menyebabkan seperti kondisi batu ginjal ya, karena ekskresinya atau pengeluarannya kan di saluran kencing ya, saluran pembuangan ya, saluran kencing. Itu dosisnya 1.800 sampai 2.000 mg. Kalau lebih dari itu saya rasa tidak bagus juga untuk tubuh, karena vitamin C ini juga bisa didapatkan dari alami gitu ya. Tapi dengan pemberian 500 sampai 1.000 seperti yang direkomendasikan tadi itu juga masih masuk ke rentang safety dose-nya. 500 mungkin, kalau takut 1.000 ya 500 saja. Yang lain-lain bisa dicukupi dari kebutuhan makanan. Mungkin itu tambahnya. Oke, baik. Mungkin sedikit tambahan mungkin untuk tracking ya. Kalau Dokter Nureta dengan kasus nih ya, tetangga tadi ada yang positif gitu. Kira-kira kita harus bagaimana sih sikapnya gitu nggih? Misal tahu tetangga itu ternyata sivitas UB juga, atau mungkin harus bagaimana sikapnya? Monggo Dokter Nureta. Nggih. Oke, baik, terima kasih. Kalau memang kita mendapati bahwa mungkin tetangga kita terkonfirmasi ngaten nggih, either itu sivitas UB atau bukan gitu. Yang pertama mungkin kita bisa laporkan, kalau di ini kan sudah bisa dilaporkan nggih, bisa dilaporkan ke RT, RW, kelurahan gitu nggih. Kemudian dikoordinasikan dengan puskesmas. Nah, kalau memang sivitas UB, monggo kemudian langsung dilaporkan saja. Bisa kalau misalnya kita mengetahui ini sivitas UB misalnya dari unit atau fakultas mana, bisa langsung ke satgasnya, atau bisa juga langsung masuk saja langsung ke hotline gitu, supaya nanti bisa segera kita respon dan kita koordinasikan dengan satgas dari fakultasnya untuk kita follow up. Begitu Dokter Ayunda. Baik, terima kasih. Jadi tracking ini tanggung jawab semua orang ya, tidak hanya Pak RT. Kita berkewajiban untuk menyampaikan. Jadi terbuka. Betul. Ini sangat penting. Nggak perlu malu, nggak perlu takut, karena kita berupaya untuk melindungi yang lain. Baik, saya izin minta tolong kepada para peserta untuk menyalakan kameranya. Jadi sekaligus kita melangsungkan tanya jawab ini, sekaligus dibantu oleh panitia Mbak Mega untuk screen capture. Okay. Sambil menunggu, monggo dibuka kameranya. Ya, open cam. Nah, ada pertanyaan berikutnya dari Mas Adi, Pak Adi, dari teknik, mengenai rencana kegiatan blended learning pada semester berikut, apakah sudah ada prosedur dan SOP pelaksanaannya? Lebih lanjut terkait dengan kegiatan tridharma lain seperti penelitian, lab, ataupun kegiatan masyarakat dan pengabdian masyarakat yang dilakukan secara turun langsung ke lapangan, apalagi hal itu dilakukan di daerah zona merah, meskipun sudah menerapkan prokes secara ketat, tidak tertutup kemungkinan akan terpapar. Jika itu merupakan kewajiban dari UB, kemudian yang bersangkutan terpapar, tanggung jawab dari UB berupa apa? Mungkin saya izin untuk meminta Prof. Saifur. Nih, Prof. Saifur, apakah sudah bisa bergabung? Oke, sebentar, saya coba cek. Prof. Saifur, oke, tapinya beliau terlempar dari ini. Saya izin menjawab. Jadi untuk blended learning ini sementara kita menunggu arahan, kita sedang menunggu edarannya. Untuk SOP seperti apa lebih lanjutnya, kami belum bisa menjawab saat ini. Nanti akan ada edaran resmi yang dikeluarkan oleh rektorat, begitu. Dan tanggung jawab seperti apa nanti akan juga dijelaskan bagaimana upaya pelaksanaan jika memang tidak bisa ditunda atau dilakukan secara daring. Baik. Selanjutnya saya sambung ke pertanyaan dari Pak Irfan Chandra Triantono dari KSRUB. Pertanyaannya, apakah vaksin AstraZeneca yang sudah mengcover varian Delta itu betul? Lalu bagaimana dengan yang sudah mendapat vaksin lain seperti Sinovac? Apakah harus dapat dosis tambahan? Mungkin itu yang pertama. Silahkan dari Dr. Sastia dahulu. Oke, terima kasih Pak Triantono ya. Ya. Irfan, ya. Pak Irfan, sorry, maaf. Okay. Jadi vaksin yang kita, kalau varian Delta itu kan
belum ada vaksinnya, karena untuk membuat vaksin varian Delta itu perlu contoh virus atau bagian virus dari virus varian Delta. Kalau dikatakan bahwa AstraZeneca bisa mengurangi infeksi atau angka infeksi dari varian Delta, ya mungkin saja, tapi tidak bisa menjamin 100%. Tetap ketika divaksin dengan AstraZeneca, masih ada kemungkinan terinfeksi SARS-CoV-2 yang varian Delta. Bagaimana yang sudah dapat vaksin, apakah perlu divaksin ulang? Perlunya sih tidak ya. Kalau seandainya, gini, seandainya jumlah vaksinnya lebih banyak dan tersedia vaksin dari masing-masing tipe virus varian, misalnya ada varian A, B, C, ada tadi namanya beda-beda ya, ada Delta, ada Gamma, ada nama yang cantik-cantik tadi, semua ada vaksinnya. Kalau bisa sih ya divaksin semua sehingga kita punya antibodi terhadap masing-masing tipe gitu. Tapi kan tidak semudah itu. Vaksinnya jumlahnya sedikit. Ini juga virus baru, kita belum tahu efektivitas vaksin ini bisa bertahan, antibodinya bisa bertahan berapa lama, ada efek samping atau tidak. Itu sehingga tidak mungkin diberikan vaksin untuk masing-masing virus. Saya sudah dapat vaksin dulu Sinovac, Dok. Sekarang ada Pfizer atau AstraZeneca, saya mau ikut lagi. Kalau ada banyak vaksinnya, kalau mau ikut lagi, ya silakan aja. Cuma pertama, jumlah vaksinnya minimal, diutamakan untuk yang belum dapat vaksin. Jadi jangan double lah, kasihan yang belum dapat vaksin. Yang kedua, karena ini adalah vaksin baru, kita belum tahu apakah memang ada manfaatnya nggak sih di double, atau malah muspro itu sia-sia. Sudah divaksin double, buang-buang duit kan, udah sakit disuntik, nggak kodok, disuntik nggak sakit. Ya lu doang gitu ya, cuman Anda aja. Tapi kalau kita semua kebanyakan sakit ya, kalau divaksin itu disuntik itu sakit. Udah sakit, udah mahal bikinnya, ternyata nggak ada gunanya. Jadi lebih baik tidak. Kalau sudah dapat vaksin dulu, Sinovac udah selesai, ya udah, berarti saya sudah selesai vaksin. Utamakan untuk yang belum vaksin. Masih banyak sekali yang belum dapat vaksin dan vaksinnya jumlahnya terbatas. Saya kira itu mungkin ada tambahan dari Dokter Adit. Pertanyaan berikutnya saja gitu. Lalu varian Delta apakah dapat berada di udara selama belasan jam? Pada saat awal COVID, WHO pernah menyampaikan pernyataan sama, namun akhirnya dibantah. Ya, kembali lagi. Jangan lupa bahwa virus ini umurnya belum 2 tahun. Masih baru. Kita belum tahu, belum kenal. Ibarat kita kenal sama orang ya, kelihatannya aja Dokter Sastia tuh tampak baik-baik aja gitu ya, pinter, diem gitu ya. Baru kenal juga baru 1 tahun. Belum tahu ternyata, oh Dokter Sastia itu ternyata jahat ya, sukanya baru diketahui setelah 5 tahun gitu. Nah itu sama seperti virus ini. Virus itu belum 2 tahun. Kita nggak tahu kalau virus itu masuk ke dalam tubuh saya, efeknya 5 tahun lagi ada nggak? Siapa tahu dia masuk ke tubuh saya, dalam dari seadanya masuk ke tubuh seseorang 2020, efeknya baru terjadi 2025. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Jadi dia dulu dikatakan bahwa nempel di kardus sekian jam, nempel di meja sekian jam, kemudian bisa mati dengan ini. Kemudian ternyata dia bermutasi. Bisa jadi dia berubah. Varian Delta dikatakan bahwa bertahan di udara sekian. Virus itu dia airborne dulu awalnya, kemudian menjadi droplet. Oh ternyata droplet kok nggak jauh-jauh, ternyata kembali airborne lagi karena memang sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari penelitian ya. Dan bisa jadi yang publis sekarang, karakter virusnya yang terbaru begini. Beberapa saat kemudian jika ada data baru dari penelitian, kemudian yang dipublis berbeda lagi. Bukan pelin-pelan, bukan, tapi memang kita sedang sama-sama belajar. Kita belum kenal, jadi kita berusaha untuk kenal. Gitu. Tapi bukan berarti berusaha kenal dengan terinfeksi ya, biarkan para peneliti itulah yang mengenali. Kita menjaga diri. Dok, ada pertanyaan. Apakah dengan vaksin ini meningkatkan jumlah OTG? OTG, vaksin meningkatkan jumlah OTG. Mungkin ya, karena kalau OTG definisinya adalah seorang tersebut dia terinfeksi virus, tapi gejalanya tidak ada.
Ada pertanyaan juga. Ada pertanyaan, kalau OTG bisa menular nggak? Terus selama ada virusnya bisa dong. OTG itu bukan berarti dia tidak menularkan, dia tetap bisa menularkan. Misalnya saya, kok saya sih ada orang gitu ya, ada orang terinfeksi virus. Dia mengandung virus, ketika dia bersin, dia batuk, dia bisa menularkan tuh virusnya. Tapi dia nggak sakit, ibaratnya dia kebal gitu ya. Kalau orang dibacok itu patah tangan atau berdarah-darah, dia enggak. Gitu. Tapi virusnya ada. Oleh karena itu, walaupun dia positif, walaupun dia tidak ada keluhan sama sekali, dia nggak pegel, ya nggak batuk, nggak pilek, nggak mencret, nggak anosmia, nggak ada rasa apa-apa, tetap harus pakai masker karena dia bisa menularkan. Gitu. Jadi perlu dipahami bahwa vaksin ini tidak mencegah penularan, tidak mencegah terinfeksi maksudnya. Jadi masih bisa ada resiko terinfeksi. Nah, ini bisa jadi tanpa gejala, sehingga bisa dikatakan memang vaksin bisa meningkatkan OTG. Nah, Dokter Reta ada pertanyaan ini, Dokter Reta. Menyambung tadi dari Dokter Sastia, nggih. Nah, kalau misal memang sekarang kondisinya kan banyak yang OTG, terus bagaimana trackingnya, Dok? Iya. Justru sebenarnya kenapa kita sekarang mengaktifkan tracer itu karena banyak yang OTG ini loh gitu. Jadi kan kalau OTG itu walaupun OTG dia tetap punya potensi untuk menularkan gitu. Beberapa kasus tuh yang sedang kita tangani juga tanpa gejala begitu. Contohnya yang paling dekat saja sudah ada ipar saya yang sekarang ini terkonfirmasi itu juga tanpa gejala sama sekali loh gitu. Sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan begitu. Makanya tadi Dokter Adi, Dokter Sastia sampaikan bahwa prokes ketat kita harus tetap jalankan gitu, kemana-mana pakai masker, kemudian pakai double masker seperti itu nggih. Ini yang seringkali masyarakat mungkin sudah istilahnya sudah jengah gitu nggih. Tapi bagaimana? Ini adalah kunci gitu ya. Prokes adalah kunci begitu istilahnya gitu nggih. Jadi selain prokes, nah kemudian jika ada OTG yang memang terkonfirmasi dan melapor, maka kita harus lakukan tracing supaya tidak sampai semakin menyebar kemana-mana. Begitu, Dokter Ayunda. Nah, Dok, ada lagi. Jadi kan sekarang kita tahu Jakarta dia mungkin karena lebih maju ya untuk analisis sampai ke variant of concern-nya gitu. Nah, bagaimana saran dokter nih untuk kota Jakarta yang variannya COVID-nya lengkap? Sebenarnya kalau dikatakan Jakarta varian COVID lengkap, belum tentu sih ya. Kota lain itu tidak lengkap, bisa jadi tapi tidak terdeteksi gitu ya, belum terdeteksi. Karena kan butuh waktu ya untuk sampai tahu variannya. Nah, apa sarannya? Kemudian apa langkah yang dapat dilakukan pemerintah? Apakah perlu perlakuan khusus? Mungkin kita bisa lihat dari sudut pandang trackingnya, gitu. Okay. Ini kalau dengan yang Jakarta mungkin sudah luar biasa kasusnya gitu, dan rasanya pun kita sekarang ini kemarin yang Dokter Ayunda juga melakukan tracing kepada teman-teman mahasiswa mereka itu kan sudah menunjukkan bukti bahwa sebenarnya COVID ini sangat disebarkan oleh aktivitas sosial kita gitu. Aktivitas yang terutama dilakukan oleh teman-teman itu terutama adalah seperti ngopi, nonton bioskop kemarin sempat kami tracing ya. Jadi kami telepon sendiri, ternyata tadinya ngerjain skripsi bareng-bareng, kemudian nonton bioskop bareng, terus setelah itu ngopi bareng gitu. Sehingga dari 5 yang bersama-sama ini kemudian 3 positif dan harus dirawat di Rumah Sakit Lapangan Ijen seperti itu. Nah,